Puji Tuhan, salam sukacita buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir di dalam kasih dan kemurahan Tuhan untuk berbagi kehidupan kepada semuanya, supaya kita bisa ada di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur dan pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana karya kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat yang mengubahkan seorang Pastor Tony Muhammad Bastaman. Dia yang tadinya hidupnya terlibat dengan geng-geng jalanan dan juga geng-geng yang sangat akrab dengan kehidupan seks bebas, narkotik, dan perkelahian. Bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat turun di dalam kehidupan Pak Tony. Ya, dia diubahkan secara luar biasa, dan bukan hanya diubahkan, dia menjadi alat Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, sehingga banyak orang yang tadinya terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas, terikat dengan perkelahian, oleh kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan Pak Tony, ya, itu membebaskan banyak orang. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan padamu. Terima kasih semua karena kasih karunia. Selamat malam di Indonesia, di San Francisco, masih pagi jam 6 nih. Pak Yusuf Selamat sudah malam. Selamat sudah, malam Pak Tony. Ya. Pak Yusuf sudah subuh-subuh sudah ngajak saya ngobrol. Saudara kekasih, izinkan saya sebelum saya menceritakan kasih Tuhan saja. Saya mau berdoa dulu. Haleluya. Silakan, Terima Pak, silakan. kasih. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for your grace. And we thank you for your mercy. And we thank you for who you are. We thank you for divine appointment, meeting arranged by the Holy Spirit. Amen. Bapa kami di surga, yang kusembah di dalam nama Yesus Kristus, Siratul Mustaqimku, yang saudara-saudaraku kenal sebagai Allahu Akbar, pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yakub, yang Rohman dan yang Rohim. Aku tersungkur di kakimu, memohon perlindunganmu, memohon pengampunanmu, karena aku sadar tidak ada yang baik, tidak ada yang benar di dunia ini. Semua karena kasih anugerah Tuhanku. Saat ini, Amen. Engkau yang mengangkat aku untuk menceritakan kepada bangsa-bangsa kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu ini hanyalah sampah masyarakat yang tidak dikenal, yang menjijikan di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi kami tahu kasih-Mu tidak terbatas lebih daripada apa yang kami pikirkan. Roh Kudus, Amen. Rohullah, kuasai kami. Tuhan, hanya Engkau saja yang dimuliakan, ditinggikan. Dan biarlah kehidupan hamba-Mu boleh menjadi berkat, bukan karena kehebatanku. Semua karena kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Siratul Mustaqimku, aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara kekasih, saya ini USA. Orang Sunda asli, saudara kasih 100%. 100%. Bapak saya keturunan Majalaya, mama saya dari Tasik, lahir di Jakarta. Tapi saya besar di Bandung. Saya di Jalan Burangrang, rumah saya. Kalau saudara mampir ke Burangrang, dulu pernah ada Batagor Coil. Batagor pertama yang merintis di Indonesia. Ya, sebelah itu Batagor Riri, itu sebelahnya, itu rumah saya. Dan ayah saya adalah majelis. Saya nggak tahu apakah dia ketua sampai di Masjid Mujahidin di Lapangan Lodaya. Mujahidin Laskar Allah katanya. Ya, saya dibesarkan di sana. Sejak umur 12 tahun saya sudah bermasalah saya ini. Karena ayah saya galak sekali, bekas tentara, Islamnya keras sekali mendidik saya. Sehingga saya berontak. Walaupun saya disekolahkan, saya nggak disekolahkan di madrasah, tetapi orang tua saya mengundang guru, Pak Udin, saya masih ingat Pak Udin, dari kelas 2 SD, saya percaya sampai SMP, setiap minggu 3 kali, 2 jam bersama abang-abang saya. Saya punya 2 abang,
Saya ini anak bungsu yang tidak disayang orang tuanya. Tapi abang saya, tapi di belajar saya lebih pintar dari abang saya waktu itu. Maksudnya lebih banyak mengerti. Saya berontak karena galak sekali bapak saya ini. Saya mencoba mulai kabur-kaburan, umur 12 tahun udah kabur ke rumah teman saya. Sampai saya dibawa ke seorang psikolog terkenal saat itu, namanya John Nimpuno, rektor daripada psikologi Unpad. Saya dibawa ke psikolog, dianggap karena bermasalah, diantar oleh abang saya. Lantas Pak John Nimpuno nanya, kamu ini maunya apa sih? Saya bilang, Om, saya mau ke luar negeri, saya bilang. Lantas abang saya mencabak tarang saya, kata kepala, kamu jangan ngimpi. Abang saya ini paling pinter, ranking 1 Jawa Barat dari SMA 3. Saya bilang, orang tua kita nggak akan ngirim kita ke luar negeri. Kamu lagi, apalagi kamu, katanya. Itulah yang saya katakan. Puji nama Tuhan, kalau hari ini saya sudah menginjak 21 negara. Because I have a dream, saya punya mimpi. Ya, di culture Indonesia itu selalu diajarkan jangan ngimpi, nanti nggak galau, katanya nggak ketahuan, nggak kesampaian, jangan ngimpi. Di siang hari bolong, itulah di culture Indonesia. Ya, saya orang Indonesia, lahir di Indonesia. Tanah tumpah darahku karena darah saya tertumpah di Indonesia. Tapi saya baru sadar sekarang di Amerika itu diajarkan I have a dream, katanya Martin Luther King. Waktu itu orang hitam dan putih itu slave, ya. Satu hari, katanya, kita akan duduk di satu meja, budak dan bos akan bersama-sama. Mimpinya bahkan sekarang ada Black Lives Matter, saudara tahu semuanya. Tapi kembali lagi, umur 12 tahun saya sudah berontak, sering kabur. Sampai umur 16 tahun yang saya hitung kurang lebih 9 kali saya kabur. Ya, mulai umur 14 tahun saya mulai pakai narkoba. Waktu itu mulai isap ganja, terus ada obat-obatan rohypnol. Saya tahu it was wrong crowded, itu pergaulan yang salah. Tapi di sana saya diterima, saudara kasih. Saya masih ingat karena kakek saya itu seorang guru silat, jawara, guru silat. Jadi Bastaman itu adalah yang saya dengar itu adalah perkumpulan silat kakek saya. Jadi kalau ada nama Bastaman yang lain belum tentu saudara, tapi kakek-kakeknya adalah guru silat. Ya, waktu itu saya jalan keluar, saya ditolak di keluarga. I'm nobody home. Ya, saya nggak dianggap di rumah. Tukang udah mulai mabok, kabur, ngelawan. Waktu saya keluar rumah, saya tonjok tetangga saya, saudara kasih. Waktu saya tonjok tetangga saya, mereka welcome. Well, you know how to fight. Welcome to the club, katanya. Oh, kamu tahu ya, bisa berkelahi. Selamat datang di jalan. I knew it was wrong crowded. Saya tahu itu ada pergaulan yang salah. Saya tahu itu. Saya tahu kalau saya di jalan, saya mabuk akan kemana saya. Tetapi kembali lagi, saudara kasih, saya diterima. I've been accepted di mana saya ditolak di keluarga, saya diterima di sana. Jadi kembali lagi, ada bukan dua pribadi ya. Saya diajarkan sholat. Nah, waktu orang tua saya dipanggil juga sama psikolog itu, nah namanya anak nakal, sebetulnya saya nggak boleh dengar. Tapi tetangganya, teman saya itu Rizal Badudu, anaknya Pak Badudu itu, rektor ITB. Rumahnya tetanggaan dengan Pak John Nimpuno. Jadi saya main ke rumahnya, saya tahu bapak saya lagi di sana. Saya nyelinap, saya dengar. Dan saya dengar dengan jelas. Kamu, Pak John itu marah sama bapak saya. Kamu nggak bisa ngedidik anak ini keras. Semakin dikerasin, semakin jadi. Mungkin dua abangnya bisa terima. Ya, abang saya bisa terima dengan kekerasan bapak saya. Di rumah jadi baik, di luar ya sama aja. Soal judi satu meja, ya main cewek. Man. Dulu zamannya Bondon di Bandung itu, Bondon itu ya perek and so on. Kurang lebih lah, gongli dan lain sebagainya. Di luar kita sama, cuman di rumah abang saya itu baik-baik. Saya masih ingat bapak saya. Tuh lihat abang kamu si Joni, si Iwan gak kayak kamu, katanya. Saya berusaha mencoba jujur. Saya bukan orang jujur, tapi tidak dihargai. Pendek cerita, saya umur 16 tahun, saya jual motor saya kabur. Sebelum saya pulang ke rumah, saya nggak akan pulang. Saya pengen kerja di kapal. Saya jual motor saya. Dan ayah saya tahu saya nggak bisa ditahan. Akhirnya saya berkiprah saya di Tanjung Priuk. Ada paman saya. Ada tetangganya, seorang pelaut. Anaknya bilang, nama saya kecil saya namanya Kemot. Mot, katanya, lu kalau mau belayar dengan babe gue aja, katanya. Akhirnya saya jual motor saya pergi dengan dia. Ayah saya tahu bahwa saya nggak bisa di-stop, malah dikasih duit si orang Ambon itu, Edi Tentiwa namanya. Dikasih duit sama bapak saya. Ini titip anak saya.
Waktu saya sampai ke Singapura umur 16 tahun. Sebenarnya 16 tahun saya nggak boleh jadi pelaut, tapi saya bohong-bohong jadi umurnya 18 tahun. Biasa tisani, tipu sana, tipu sini. Akhirnya saya dapat paspor pelaut, saya ke Singapura. Di Singapura saya ditinggalkan sama Pak Edi Tentua itu. Ditinggalkan with no money. Saya hanya duit $10 Singapura. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya umur 16 tahun. Seperti orang gila. Saya nginep di kumpulan pelaut. Pendek cerita 2 minggu kemudian saya dipulangkan ke Indonesia oleh konsulat. Akhirnya disitulah saya berkiprah. Nggak tahu roh apa yang masuk ke hidup saya. Akhirnya saya di situ di situ ngamuk, sudah kasih ya. Dan ketahuan akhirnya bapaknya, saya ketemu bahwa bapaknya di sana, saya obrak-abrik keluarganya. Wah, pokoknya saya nggak mau cerita terlalu dalam. Akhirnya saya berkiprah, dari situlah saya berkiprah melanglang buana. Dari umur 16 tahun saya nggak pulang ke rumah, umur 19 tahun saya ditangkap. Saya nggak usah ceritakan terlalu dalam kenakalan saya, tetapi hampir 10 hukum Taurat saya pernah langgar saat itu. Saya nggak pernah sadar dari umur 14 tahun sampai umur 29 tahun. Akhirnya saya kerja di TKI di Saudi Arabia. 6 bulan saya berantem dengan bos saya. Untung saya nggak dipancung juga. Pulang ke Singapura, saya dapat kerja di kapal ke Italia. Dari Italia ribut lagi, saya jump ship. Sudah lihat semuanya. Jadi pendek cerita yang saya ingin katakan, saya 7 tahun di Eropa. Sudah kasih, dunia narkoba itu adalah roh jahat, namanya pharmakeia. Di dalam Alkitab, di Kitab Wahyu dikatakan sihir. Bahasa Inggrisnya itu witchcraft. Dan bahasa aslinya itu pharmakeia, farmasi. Ya. Contohnya sudah kasih. Waktu saya di Jerman, saya itu kan punya ilmu. Dari banyak. Katakan saja, dari Madura sampai Banten, hampir semua hukum kuburan keramat saya tidurin. Saya pengen sakti. Nah, jadi kembali lagi, karena saya punya ilmu, saya Abdul Qadir Jailani itu. Saya Abdul Qadir Jailani itu sahabatnya Nabi Muhammad yang paling sakti. Saya puasain 7 hari, saya wirid 17.000 1 hari. Kalau saya panggil bismillah 3 kali, astagfirullah kali, la haula 3 kali, saya panggil rohnya masuk ke saya. Dan kesaktiannya saya dapatin. Saya gampang sekali dapat kerja karena apa? Karena saya punya ilmu. Ya, kuat dibacok dan lain sebagainya. Saya nggak mau meninggikan ilmu, tapi itulah kurang lebihnya. Ya, jadi saya punya kerja. Waktu itu saya di Jerman, saya dapat pekerjaan yang terbaik dalam hidup saya. Saya jadi head waiter, dining room steward, headnya, supervisor dari di kapal pesiar, sudah kasih. Ya, waktu itu pekerjaan yang terbaik. Lantas saya baca satu majalah Indonesia yang sudah robek. Amsterdam, ini surganya bagi orang narkoba. Nah, ini yang gue cari nih. Sudah kasih. I didn't even think twice. Saya nggak berpikir 2 kali. Besoknya kapal mendarat, saya langsung loncat. Teman-teman saya bilang, Ton, kamu gila katanya. Apalagi kamu udah kerjaan bagus. Di Jerman bisa saya beli apa? Dari cocaine, you name it. Semua narkoba saya bisa beli di Jerman. Enggak, gue pengen pergi ke surga. Akhirnya saya pergi, kurang lebih 4-5 tahun saya. Hampir 5 tahun saya berkiprah di dunia persilatan. Ya, lantas setelah itu saya pulang ke Indonesia jadi tour leader. Nggak senang dengan sistem di Indonesia, saya pergi ke Australia dan saya lakukan apa yang sama yang lakukan. Jadi saya nggak mau mempertinggi dosa-dosa saya, nanti iblis yang senang. Saudara, sampai akhirnya capek. Enough, saudara. Tuhan, saudara lihat tadi di videonya. Waktu saya mau bunuh diri, saudara kasih. Ya, waktu itu saya mau bunuh diri. Karena apa? Saya difitnah sama bos saya. Ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu di agama di agama Islam. Sudah kasih. Ya, waktu itu saya bilang, Tuhan, nggak pengen saya lahir ke dunia jadi penjahat. 2 kali saya masuk rumah sakit jiwa. Saya sudah dinyatakan manic depression dari umur 16 tahun. Saya masuk Pamar di Siwi, rehabilitasi paling sangar di Jakarta, di Cawang itu. Digabungin 3, maaf saudara kasih, itu yang terjadi. Saya talking reality. Digabungin pakai roti, ngerokok aja nggak boleh, Scott jam 1000 kali apa berapa kali, saya nggak bisa jalan. Saya dimasukin sana dan saya dinyatakan manic depression. Manic depression itu sekarang bipolar. Mungkin bahasa Indonesianya 2 kepribadian. Kalau nggak semangat manik, kalau nggak depres, swing mood, nggak pernah. Jadi dan dokter di Eropa, di Australia bilang, kamu nggak bisa sembuh lagi. Kamu harus minum obat penenang sampai kamu mati. Obat penenang apakah?
narkoba di jalanan atau obat penenang resep dokter. Tapi semua aja drug is drug anyway. Di jalan apa di dokter semuanya cuman ada pakai resep sama di jalan itulah kurang lebihnya. Jadi saya marah sama Tuhan. Tuhan nggak pengen saya lahir ke dunia kalau saya jadi penjahat, keluar masuk penjara, penyakit jiwa. Saya bilang, mau mati aja nggak boleh. 4 kali saya coba bunuh diri, nggak mati-mati. Sudah kasih, saya raup itu kokain sama obat-obatan. Saya sikat kokain, nggak mati juga. Saya nggak mau loncat dari gedung tinggi, sakit. Kalau nggak mati kan, aduh sakit. Saya matinya mau high aja gitu ya. Sambil jadi high langsung ke surga, nggak tahu ke surga atau ke neraka, mati deh pokoknya. Nggak mati-mati. Ya, akhirnya saya udah bawa golok saya di kamar saya difitnah sama bos saya. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, hampir 10 hukum Taurat sudah saya langgar. Cuman bunuh orang saya belum. Mungkin saya orang mati karena jual narkoba, saya nggak tahu juga. Sedangkan waktu saya ambil, nggak bisa keluar, sudah di kamar saya. Keliling-keliling di kamar saya. Dan saya tahu itu pasti dari Tuhan, saya bilang. Kalau dari setan kan sikat aja. Akhirnya saya ambil air wudhu. Waktu saya ambil air wudhu, air itu putih. Dan keluarnya merah, sudah kasih. Saya dari dulu sering dikasih penglihatan. Ya, Kloevoyang, bahasa Belandanya itu Kloevoyang. Jadi saya dikasih penglihatan. Dan saya tahu, saya bilang, wah tangan kamu ini, kalau ambil air wudhu itu bukan cuci tangan, menyucikan tangan. Ya, wah ini saya bilang, saya tahu tangan kamu banyak darah, maksudnya kotor, nggak layak. Kalau saya nggak layak, kalau saya nggak layak, excuse me. Kalau saya nggak layak wudhu, tentunya saya nggak bisa sholat dong. Karena kalau mau sholat itu wudhu. Saya berpikir, waduh, saya udah wudhu aja nggak layak, apalagi sholat. Di situ saya terakhir, saya bilang, Tuhan, kalau saya nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, apa artinya? Saya teriak di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu saya teriak itu, saya dikasih titik terang dan semakin terang. Di situ saya melihat, saya pikir guru-guru saya yang datang. Excuse me. Dipikir saya guru-guru saya yang datang. Ya. Karena banyak guru-guru saya yang suka datangin saya. Ternyata ini gara-gara si Paulina yang cerita Yesus. Wah, ini dia nih gara-gara si Popo yang nginjelin saya. Saya bilang, not you man, I didn't call you, okay? Bukan Anda yang saya panggil. Saya panggil Allahu Akbar. Tapi saya tahu Isa Al-Masih. Since you are here, can you heal me? Mumpung kamu ada di sini, sembuhkan saya. Kalau memang engkau Yesus Kristus. Saya nggak kenal dia. Saya nggak tahu tangannya berlobang paku atau apa. Yang saya tahu, dia julurkan tangan. Lantu, saya langsung di ruqyah. Ruqyah itu doa pelepasan. Ya, di Islam itu ruqyah. Nggak ada dokter, nggak ada kiai, nggak ada pendeta. Saya di ruqyah. Semua ilmu saya keluar. Pamacan saya, susuk, dan semuanya keluar. Keluar benang hitam. Semuanya rontok, sudah kasih ya. Setelah 2 jam, saya di ruqyah. Dan saya tahu 14 tahun saya menderita manic depression, bipolar, sedangkan dan saya disembuhkan. Jadi saat itu saya bilang, bagi saya mudah karena kakek saya ini guru silat, sudah kasih. Ya, dia ngajarin saya kalau kamu ngadu ilmu, kalau kamu menang ajarin dia, kalau kamu kalah belajar sama dia, itulah dunia Kang Au. Jadi waktu itu saya kagum, wah Nabi Isa nyembuhin saya. Saya tidak ada marah sama agama saya yang lain. Yang lama. Saya tidak ada marah, tidak ada benci. Saya menghormati ayah saya. Ya, walaupun selama 14 tahun saya tetap sholat juga. Walaupun mabuk saya sholat. Saya bilang, Tuhan kau tahu hati saya. Saya bilang ya, saya mabuk karena kesalahan bapak saya. Ya, tapi saya juga mau sholat. Jadi teman-teman saya bingung. Lu mabuk juga, lu sholat juga. Katanya. Itu yang terjadi. Lu urusan gue katanya. Urusan gue ada. Jadi itu, ya itulah yang saya tahu, menurut saya mabuk itu karena kesalahan bapak saya. Jadi jadi waktu itu, selama itu saya bilang, doa saya simpel saja. Karena dari dulu saya ini pengen sakti, saudara kasih ya. Dan kesaktian saya rontok semua. Jadi doa saya sama Nabi Muhammad, punten, maaf. Saya bilang, sekarang ilmu saya rontok, saya sembuh sama Nabi Isa, dokter aja udah
udah angkat tangan di Eropa. Ini bukan dokter puskesmas, ya dokter udah di Eropa, di Australia sudah mengatakan saya nggak bisa sembuh, saya mengalami mujizat, saya disembahkan nama Nabi Isa, saya mau belajar guru sama dia. Itu saudara kasih. Jadi besoknya saya ke gereja di Australia itu saya heboh ya kurang lebih heboh lah ya. Jangan dicari ke bawa anjing herder, bawa mobil besar, wah heboh dengan segala aksesorisnya. Saudara, saya ke gereja, saya cari baju-baju yang sopan. Mereka tahu saya di komunitas juga aktif, saudara kasih. Ton, ngapain lu katanya? Lu mabok katanya. Enggak, nih gue bilang. Ini bukan masjid, ini gereja. Gue tahu nih. Saya bilang, boleh nggak masuk? Mereka curious ya. Curiga ini ngapain nih mau datang ke meja. Akhirnya saya ceritakan, ya saya kesaksian dulu hampir setengah jam, ditanya jawab. Dalam hati saya susah amat masuk ke gereja, harus kesaksian dulu pertama ya. Sampai saya digeledah kayak mau masuk airport aja, saya takut bawa obat, saya bawa senjata tajam, digeledah dulu, aduh kayak mau masuk airport. Akhirnya saya duduk di paling belakang di gereja di Melbourne. Saya bilang, saya hanya nangis aja waktu itu. Tuhan, I'm not belong to these people. Mereka orang baik-baik karena saya tahu mereka juga. Saya nangis di belakang. Nah, waktu saya lihat pendetanya pakai jubah, pakai ini putih. Wah, saya bilang, nggak mungkin saya jadi pendeta. Saya bilang, saya lihat majelisnya pakai jas, pakai dasi. Nggak mungkin. Saya lihat ada si Yanto. Yanto itu teman saya. Kalau malam minggu dia buka meja main judi di rumahnya dia. Oh, orang Kristen tuh boleh main judi. Itu di pikiran saya. Ternyata nggak boleh, saudara kasih. Ya itulah gereja nggak lahir baru ya begitu, saudara kasih. Akhirnya saya samperin ke Pak Pendetanya. Dia tahu saya juga. Pak Pendeta izinkan saya bilang gosok WC gerejanya. Thank you Ton, terima kasih. Pulang aja. Disuruh pulang. Takut saya bawa pulang keyboardnya ke rumah. Itulah nasib saya, saudara kasih. Ya di mana-mana saya ditolak. Saya tidak tersinggung, saudara kasih. Itulah memang kehidupan saya ya. Yang saya mau katakan di sini, gereja pun menolak saya. Gosok WC gereja pun saya ditolak. Saya loncat 10 tahun kemudian setelah saya jadi hamba Tuhan. Saya membantu Pak Henry Yosodiningrat membuka Granat. Saya salah satu perumus dari Rakernas pertama di Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotik itu ya, yang merujuk undang narkotik di Indonesia. Saya ke Amerika tahun 2001, 10 tahun dari saya bertobat, saudara kasih. Ya, ternyata apa yang terjadi waktu itu saya tinggal di Teen Challenge, rehabilitasi terbaik di seluruh dunia. Saya punya rehabilitasi juga di Indonesia. Lantas pintu kamar saya diketuk. Tahun 2001 belum ada handphone. Ada handphone tapi saya nggak bawa handphone waktu itu karena waktu itu masih keluar negeri, masih jarang lah. Diketuk pintu saya. Pastor Tony Muhammad Bastaman, who are you? Katanya. Siapa kamu? Siapa saya? Aku juga bingung, saya bilang. Biasanya saya mabuk, bangun pagi di got, saudara kasih ya. Sekarang saya bangun tidur, ngeliat gambar Yesus. Astagfirullahaladzim, saya ini murtad ya. Astagfirullah, saya ini pendeta. Saya perlu waktu 5 menit, sadar siapa saya. Saya bilang, ada apa? Saya bilang, kemarin United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa telepon kami. Anda diundang untuk berbicara di PBB. Lantas saya tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, siapa saya? Siapa saya? Saya bilang, ya sampah masyarakat. Saya nggak pernah ngimpi jadi pendeta. Yang saya mau katakan kepada saudara kasih, ya, keluarga menolak saya, masyarakat menolak saya. Seringkali saya pun di gereja ditolak. Karena penampilan saya beda. Rambut saya gondrong, saudara kasih pakai jaket Halib, pakai rantai. Katanya, Pak Tony, kamu itu pendeta? Iya, saya bilang. Kok pendeta rambutnya gondrong? Yesus kan rambutnya gondrong juga, saya bilang. Kamu rambutnya pendek, hatinya gondrong. Itulah bahasa saya waktu itu masih diproses. Jadi karena saya udah ditolak di mana-mana. Tapi saya mau katakan sama saudara, dunia boleh menolak saya. Tapi ada satu yang nggak pernah nolak saya. Namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Siratal Mustaqim. Semua kemuliaan bagi Allah. Jadi kembali lagi, itulah yang terjadi. Itu poin yang saya bicarakan.
Saya dari Australia 4 tahun kemudian saya pulang ke Indonesia. Di mana-mana saya mulut nggak bisa di-stop, saudara kasih ya. Nggak tahu dari mana. Mulut nggak bisa di-stop ya. Jadi saya hampir setiap hari cari persekutuan. Yang bule, yang apa di Australia. Nggak disuruh apa-apa, bersaksi di mana-mana. Ya bersaksi. Jadi itu mulut nggak bisa ada waktu saya bersaksi itu ya geng-geng atau segala macam dibawa ke gerejanya nggak siap juga waktu itu. Ya akhirnya bibitlah persekutuan. Di persekutuan itu baru saya ngelihat begitu kagum, saudara kasih. Wah, Nabi Isa ini sakti banget. Saya bilang ya, orang pada bertobat begini. Saya mau berguru karena poin saya itu ikut Yesus itu pengen sakti. Dan kesaktian saya salah. Ya lihat orang pada bertobat, geng-geng pada bertobat. Wah, sakti benar. Saya mau Jadi saya pun udah bersaksi baru 3 minggu di satu persekutuan yang nggak ada pendetanya, nggak datang penginjil. Saya bilang pendetanya nggak datang. Saya kesaksian langsung saya khotbah aja. Dalam hati saya khotbah mah sama aja. Dulu pakai Al-Quran, sekarang pakai Alkitab. 3 minggu baru baca Mazmur sama Selamat Pagi Roh Kudus. Satu ada yang minta didoain, Ton doain gue. Aduh, doain gimana nih gue? Gue bilang surat Yasin gue tahu, ayat kursi gue tahu nih. Saya nggak tahu, saya pelukin aja. Tuhan Yesus, saya bilang, engkau sembuhin aku, sembuhin dia dong. Langsung dia manifest. Waduh, gerubuk, manifest. Hebat amat, nggak ngerti apa-apa. Saya bilang, satu lagi nyamperin saya. Ton, doain gua juga. Oleh bulir-bulirnya engkau sembuh. Mas, bukan bulirnya, bilur-bilurnya. Oleh bulir-bulirnya aja sembuh. Saudara kasih apa bilur-bilurnya. Itulah pengalaman saya, nggak ngerti apa-apa. Mulut nggak bisa ditahan kemana-mana. Bersaksi, pendek cerita, banyak teman-teman yang bertobat juga. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia sekitar 94 saya pulang. Di Indonesia saya ini laku murtadin kan. Gereja panggil saya nangkring di Bali. Saya melayani dengan Palolot. Palolot itu legendaris. Kalau saudara tahun 70-80 semua orang tahu. Lolot itu preman terbesar, ketua geng Harley ya, di Kute ya, Kute Legian yang pegang Kute Legian. Dia sudah jadi pendeta. Saya ketok pintunya. Pak Lolot kenal saya? Enggak, katanya. Dulu saya anak Bandung yang digebukin sama 14 orang anak Harley. Oh, yang di Labarong Disco? Iya, katanya. Oh, gue ingat tuh, katanya. Masih ingat sama saya, katanya. Di situ saya nenteng tasnya dia aja kemana-mana bersaksi. Ya ke penjara bersaksi, di pantai anak-anak saya bersaksi di mana-mana. Nah, saya itu laku di situ ya, diundang. Pak Tony kesaksiannya 10 menit ya, kata gerejanya. Iya, saya bilang. Nggak bisa ditahan mulut. Jadi 45 menit, jadi sejam. Pendetanya bilang terusin. Malah saya yang khotbah, saudara kasih. Pendetanya terusin. Wah, saya direkam di situ ya. Direkam sambil ya dari kesaksian jadi ya sharing sambil khotbah juga, saudara kasih. Akhirnya direkamlah kesaksian saya berodar kemana-mana. Tahu-tahu ada satu gereja di Los Angeles pelayanan Harley Davidson. Dari pendetanya semuanya anak Harley. Wah, pendetanya tato semua. Lagunya Rolling Stone, The Beatles, tapi diganti lirik-liriknya jadi lagu rohani. Itu namanya kontekstualisasi. Itu di Amerika. Waktu itu saya masih di Bali. Dikasih saya surat. Saya bilang, Certificate of Ordination. Apaan nih? Saya juga nggak ngerti. Wah, kamu ditahbiskan. Saya bilang ditahbiskan. Saya bilang pro dan kontra di Bali pendeta-pendeta. Ton, lu nggak bisa jadi pendeta, nggak sekolah Alkitab. Gue juga nggak mau jadi pendeta. Bukan gue merendahkan diri. Saya bilang, saya ini tahu diri. Saya bilang, nggak pengen saya jadi pendeta. Akhirnya saya bingung. Ini ditahbiskan. Saya telepon Pastor Phil. Pastor Phil, I never been to Bible school. Saya nggak pernah sekolah Alkitab. Kami memantau kamu, katanya. Setelah kami berdoa, nama kamu keluar, makanya kamu tahbiskan, buka set free di Bali, katanya, bersama Pak Lolot. What? Saya bilang, dikasih, ada 7 pendeta menandatangani gereja set free baptized di bawah Tommy Barnett, saudara kasih. Wah, saya bingung ya. Akhirnya pendek cerita, saya dikirim sama Pastor Dani Hanafi dari gereja Gisi, sekolah di Harvest, saudara kasih. Ya, waktu saya sekolah di Harvest, saya baru sadar khotbah saya selama ini yang sudah beredar di kasetnya salah semua. Bukan salah semua, banyak yang salah, saudara kasih. Salah secara teologi itu salah, saudara kasih, konteksnya salah gitu. Bukan menyesatkan, tidak menyesatkan, tapi secara teologi salah. Aduh, saya bilang di mana nih kaset saya udah beredar. Saudara kasih, saya mau kasih tahu sama saudara. Orang bertobat,
Orang sembuh bukan karena kita pandai berkata-kata, bukan merangkai kata-kata, bukan berdoanya puji-puji Tuhan, Tuhan colong saya, bukan begitu. Ya, orang bertobat, orang sembuh itu karena ada Roh Kudus. Waktu Amen. itu saya nggak kenal apa-apa. Ya, God dwelling with your broken heart. Tuhan itu hanya bergaul dengan orang yang hatinya hancur. Saya masih acak aduk, saya berantakan, masih karakter saya masih nggak ngerti apa-apa. Tapi setiap hari saya nangis di kaki Tuhan, Tuhan, siapa saya? Ya, saya nangis di kaki Tuhan. Nggak cukup kata-kata saya. Apapun yang saya lakukan untuk Tuhan nggak pernah membalas kasihnya. Nyawa saya pun aku berikan nggak akan pernah membalas kasihnya. Itu yang saya lakukan, nangis. Jadi kalau waktu saya ngomong acak adut pun doa salah-salah aja Roh Kudus ada. Jadi pada saat ada Roh Kudus, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara kasih kesaksian khotbah tanpa Roh Kudus, saudara kasih itu hanya informasi. Informasi ya baik karena firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi pada saat Roh Kudus bekerja, kuasa kita mengalami kasihnya, mengalami bersama Tuhan firman itu penuh kuasa. Saudara perhatikan sharing sedikit. Raja Daud, Nabi Daud, saudara kasih. Siapa yang nggak kenal Nabi Daud? Isa pun terlahir daripada Raja Daud. Dia punya dosa yang mengerikan, saudara kasih. Ya, bini orang diembat, istri orang diselengkuhi, saudara kasih ya. Betseba, ya suaminya disuruh perang dimatiin. Ya, berselingkuh dengan bini istri orang. Maaf, saya juga pernah di luar, saya berkiprah di jalanan, nggak pernah embat istri orang. Ini Raja Daud. Saya bilang, kok Tuhan begitu, saudara kasih. Raja Daud punya dosa yang mengerikan, menjijikan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia aja benci, saudara kasih. Tetapi apa yang Tuhan lihat daripada Raja Daud? Aku menampung tetes air matamu di kirbatku, kata Tuhan. Kirbat adalah tempat minumnya Allah. Pada saat Daud bertobat, pada saat hancur hatinya, Tuhan menampung pertobatan. Pada saat orang bertobat hancur hatinya, kita menangis di kaki Tuhan. Air mata kita ditampung di kirbatnya. Kirbat adalah tempat minum Allah. It doesn't matter who you are. Siapapun saudara. Pada saat kita bertobat dengan ampuni, tapi kumat lagi. Bertobat itu dengan hati yang hancur. Karena dosa itu menjijikan di hadapan. Jangan bangga dengan dosa-dosa. Kata yang EBTGAD. Jangan. Ya, jangan bangga dengan dosa-dosa. Dosa itu di hadapan Tuhan menjijikan. Tapi dia adalah Allah yang setia dan adil pada saat kita mengaku berperkara. Tuhan ampuni. Mengaku, jangan membela diri. Ya, Tuhan hadir. Dan dia bergaul. Dwelling it your broken heart. Dia bergaul dengan. Nah, saudara kasih, jadi itu poin saya yang mau katakan kepada saudara. Saudara kasih, jadi kembali lagi. Saya mengatakan bukan salah berdoa apa-apa boleh. Tapi waktu itu saya salah khotbah, Tuhan berbicara, berada dan orang pada saat ada hadirat orang bertemplak. Kita tidak bisa. Kesombongan kita hancur di dalam hadirat Allah. Jadi itulah I'm learning by doing ya. Nah, setelah itu saya di sekolah Alkitab, saya di Harvard ditanya sama Pastor Jimmy Untoro, Sidoda daripada Gisi. Tahun kemana? Katanya, visi kamu. Saya bilang, London, sir. London, saya bilang, benar. Kata, ya, saya berdoa bajak nubuat orang London. Kita berdoa, nanti kalau memang rancangan Tuhan, aku kirim ke London. Senang dong, saudara kasih mau dikirim ke London ya. Saya ini city boy, saudara kasih. Ya, city boy. Di Amsterdam saya nggak pernah, di Majalaya, di Cileunyi nggak pernah. Saya city boy, anak menak ya. Jadi saya bilang, wah senang sekali saya mau dikirim ke London ya. Waktu saya sekolah di Harvard di mana? Di Karawaci. Sekolah Karawaci di Pelita Harapan situ. Ya tahu tuh Ton katanya Lombok perlu orang. No Lombok. Saya bilang London. Saya nggak mau ke Lombok. Puji Tuhan saya nggak dikirim ke Lombok. Saya berdoa untuk Lombok. Pada saat saya liburan, saya membantu Pastor Edo Lantang di GC Bandung, saudara kasih. Ton, bantu kami. Iya, almarhum sekarang sudah meninggal. Ya gini, saya lain di Cimahi, saudara kasih. Dalam 3 minggu, kalau nggak salah saya baptisin sekitar 17 orang. 20 lebih orang bertobat. 17 orang di Cimahi, saudara kasih. Ya udah kamu buka aja di Cimahi. Nah, saya bilang, nah, Cimahi. Saya bilang, no, thank you. Wah,
Disuruhnya saya buka di Cimahi, saya berdoa, tapi waduh Tuhan, saya mau ke London, saya nggak mau ke Cimahi. Waktu itu pertumbuhan saya, sampai saya berdiri di mimbar di GC Bandung. Saya nggak mau dikirim ke Cimahi. Maaf, saya bilang. Ya, latar belakang saya bukan di Cimahi. Bukan saya sombong, saya nggak mau naik Honda bebek, saya mau naik Harley, saya bilang. Nggak nyambung pengalaman saya. Tetapi kalau Tuhan suruh saya ke Cimahi, saya akan pergi juga. Saudara, saya nggak mau. Tapi kalau Tuhan suruh, saya pergi juga. Saudara, puji nama Tuhan. Dalam 1 tahun, kita baptiskan lebih dari 125 orang. Preman, copet, garong, pelacur, sampai bencong dan juga kita baptiskan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, yang saya mau katakan, ya, saya nggak ngerti apa-apa. Ya, saya nggak ngerti apa-apa. Ya, Tuhan menyuruh Yunus, Nabi Yunus di Al-Quran itu. Disuruh ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Ya, Yunus pikir di Tarsis itu juga pelayanan. Banyak hamba Tuhan bilang, pelayanan mah di mana aja, yang penting pelayan. Nggak begitu. Kalau mau jadi hamba Tuhan harus tahu kemana Tuhan suruh. Yunus pergi ke Niniwe, disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Saudara tahu, dicapluk ikan paus. Mengap-ngap sampai 3 hari, akhirnya dia bertobat. Ya, pada saat dia bertobat, dia kembali lagi ke Niniwe. Dan Niniwe ditunggang balikan oleh seorang Yunus. Yunus bukan orang hebat. Ya, tapi dia taat pada Tuhan. Taat di dalam rancangan Tuhan. Tuhan bekerja. Ya, banyak hamba Tuhan, termasuk saya dulu, disuruh ke Brebes, perginya ke Brisbane. Disuruh ke New Delhi, ke India, perginya ke New Jersey. Tidak terjadi apa-apa. Puji Tuhan, bahasa roh, kira babak. Saya nggak anti bahasa roh. Saudara kasih, dari pagi sampai malam saya bahasa roh. Tapi jangan bahasa roh, utang bayar dulu. Jangan bersaksi di mana-mana, kita belum beres dengan Tuhan. Saudara kasih, mimbar bukan main-main. Jadi yang saya mau katakan, taat di dalam rancangan Tuhan. Saya menikmati, saudara kasih di Cimahi. Kenapa? Nggak punya duit. Tapi saya dihormati karena dari sampah masyarakat. Jadi ya saudara kasih, Tuhan, saya bilang, dari 80 orang waktu itu jemaat saya hanya 4 orang bayar 40-an. Karena yang lainnya nganggur. Kalau dokter bertobat masih bisa jadi dokter. Tetapi kalau copet bertobat nggak bisa jadi copet lagi. Saudara kasih, kehilangan pekerjaannya, skillnya nggak ada. Sampai kadang-kadang tidur 20 orang, 30, sampai pernah 40 orang. Tidur di gereja. Nganggur semuanya. Tuhan, tugasku sudah selesai. Mereka sudah bertobat. Engkau tanggung jawab. Kita makan dari mana? Kita nggak percaya orang benar tidak pernah minta roti sampai anak cucunya. Dikasih supermi 1 box dari gereja Bandung. Saudara kasih, di situ saya melihat mujizat demi mujizat setiap hari. Orang nggak kenal yang ngasih beras. Orang naik beca nangis di depan gereja saya. Ibu-ibu, ini gereja atau Harvest Center kan? Ini gereja apa kursus bahasa Inggris? Gereja, Bu, pendetanya mana? Lagi mandi sambil nangis, diturunin berasnya. Ini beras buat di sini ya, biar ibu beli lagi. Nggak kenal, kita ngalami pemeliharaan Tuhan. Orang benar nggak usah minta roti. Ya, saya beli pisang goreng, comro, Bu, tolong goreng semuanya. Banyak amat, Pak. Iya, goreng aja, saya bilang. Bapak tinggal di mana? Itu di pengkolan, di pojokan. Oh, ini Pak Tony Bastaman yang suka ngusir-ngusir setan, katanya. Iya, langsung saya dikeluk kaki saya. Aduh Pak, hatur nuhun, itu si Hisar Tambunan sekarang jadi gemalan. Itu preman edan, katanya sekarang bertobat gini-gini. Makasih. Nggak usah bayar. Enak benar. Ibu, ini saya udah nggak usah bayar. Enak sekali, sudah kasih jadi pendeta itu, beli combro aja gratis walaupun saya punya uang ya. Saya merasa dihargai, ada rekonsiliasi dalam kehidupan saya. Di stop, di lampu merah. Waduh, pas buat lagi. Cuman ada 1 di Cimahi lampu merah waktu itu. Saya bilang, Pak, maaf, saya bilang. Kau tidak lihat, orang Batak galak-galak. Kau tidak lihat itu lampu merah. Maaf, Pak, saya lagi cepat-cepat. Saya mau ke gereja. Oh, Anda pendeta. Siap. Waduh, saya bilang, enak dihargai, saudara kasih. Silakan jalan, nggak ditilang, saya bilang. Kasih natsnya. Waduh, saya bilang, enak benar jadi hamba Tuhan. Pada saat saya menikmati jadi hamba Tuhan, Tuhan bilang, katakan, tinggalkan pelayananmu, layani narkoba. Nggak mau Tuhan. Ngapain saya ngelayani narkoba? Sampai hari ini narkoba itu nggak ada obatnya. Sampai hari ini. Saya sudah keliling dunia. Sampai hari ini. Nggak mau Tuhan. Saya bergumul dan ngomong, oke. Saya bilang, kalau Tuhan mau saya bikin panti narkoba, saya nggak mau bikin rumah sakit. Konsep yang salah. Rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Sakit namanya juga rumah sakit. Saya nggak mau bikin rumah sakit. Saya mau bikin miracle center.
rumah mujizat karena mujizat saja yang bisa menyembuhkan narkoba. Saya berperkara dengan Tuhan. Lantas Tuhan berperkara juga dengan saya. Dia berbicara 3 hal. Jelas. 1, compassion, belas kasihan. 2, non-profit, tidak mencari keuntungan. 3, equality service. Equality dari anak jenderal sampai anak tukang oncom sama. Oke. Duitnya mana Tuhan? Tuhan nggak bilang lagi. Wah, gimana sih Tuhan nih? Nyuruh bikin rehab kan harus perlu duit. Datang 3 anak ke gereja. Pastor, saya sakau. Sakau itu sakit karena engkau, katanya. Mau berhenti, oke. 3 orang, saya kunci di kamar saya lempar tuh kuncinya keluar. Pastor, mana obatnya? Nggak ada obat-obatan. Jadi pakai apa? Di dalam Kristus tidak melebihi kekuatanmu. Jadi bagaimana? Lu masih dalam Kristus. Bertobatlah mereka 3 tanya. Kita doa jengkang-jengking. Saudara kasih puji nama Tuhan. 3-tiganya sembuh. 1 orang ada lapor. Seorang konglomerat. Saya nggak usah katakan namanya. Ya, punya 50 yayasan di Indonesia. 50 yayasan. Dan anaknya dipanggil saya. Saya nggak tahu ternyata anaknya kena juga. Sudah kena narkoba. Tuhan bikin rehabilitasi narkoba. Oke, fine. Tapi 3 hal. Non-profit, belas kasihan, equality, whatever. Pakai ini saya di Gunung Pancar di Sentul, in the middle of nowhere. Wah, jalannya off road, saudara kasih, susah masuk ke sana aja. Pendek cerita, saudara kasih, kita modal sayanya doa pelepasannya tengkang saya tengking saya, itulah modal saya dipanggilnya Ghostbuster, tukang tengking, itu aja modal saya ya, saudara kasih. Banyak mujizat terjadi, tetapi defisit itu kurang duitnya, karena kita nggak pakai tarif. Satu-satunya rehabilitasi di era saya nggak pakai tarif, saridonya. Ya biasa bayar di luar sana 2 juta, karena saridonya ngasih 300, nggak apa-apa. Akhirnya panggillah si Mr. X, bos saya ini, partner saya, bukan bos saya yang di atas Yesus Kristus. Ton, income 1 juta, pengeluaran 6 juta. Aduh, saya bilang gimana? Jadi gimana dong? Saya bilang nggak bisa begini. Gini aja, break even point-nya berapa? Kalau semua bayar 750.000, nggak untung nggak rugi. Ya udah, kita tarif 750.000 katanya. Yang nggak punya duit, di subsidi silang, tapi tetap kita layani. Wah, benar juga, Cengli. Saya bilang, enak dong, hebat, luar biasa. Dia teman saya ini, partner saya ini, penasihatnya Gus Dur. Wah, asik, saya bilang. Waktu saya doa, saya ditengking sama staf saya. Pakai bahasa Inggris, my servant, why don't you trust me? I'm the Lord the provider. Kenapa engkau tidak percaya, katanya, bahwa aku Allah yang bisa memberikan segala kebutuhanmu. Waduh, saya bilang, gimana nih? Saya datangin ke partner saya, Mr. X. Bos, I love you, I respect you. Tapi Roh Kudus bilang, katanya, jangan pakai tarif. Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Waduh, saya bilang, enggak. Nah, inilah orang Pentakosta, katanya, God tell me terus. Kamu percaya itu suara Tuhan? Percaya. Sudah, apa yang terjadi? Saya udah kasih. Kalau kamu mau jalan sendiri, silahkan jalan sendiri. Saya angkat tangan. Waduh. Saya bilang, saya pergi lagi sama staf saya. Si bos cabut nih. Income 1 juta, pengeluaran 6 juta. Apakah kita mau melayani Tuhan? Digaji, nggak digaji? Kita melayani. Nggak ada staf saya yang angkat tangan. Nggak ada apa. Ya. Oke, kalau gitu, gue terakhir yang dapat gaji. Semuanya angkat tangan. Siapa, pastor? Doa saya nggak ada income 1 juta, nggak ada donation. Doa saya jengkang-jengking. Dari 1 jam jadi 6 jam sehari. Saudara kasih. Puji Tuhan. Bulan pertama, income-nya 7,5 juta. Pengeluaran tetap 6 juta. Tuhan memberikan. Dari no name. Nggak pakai proposal. Nggak pakai apa-apa. Semuanya. Nggak pernah di saridonya. Tuhan mencukup. Itulah kurang lebih. Dan mujizat apa yang terjadi? Saya akan berbicara mujizat. Karena apa? Di dalam Kristus, 1, kita diselamatkan. Kedua, dirubah kutuk menjadi berkat, saudara kasih. Amen. Ya, waktu saya sekolah Alkitab, saudara kasih, saya melayani satu keluarga. Ternyata preman semua, keluarga Siwalete di Rawamangun. Itu keluarga, kalau saudara pernah tahu disko Tanamor itu di Jakarta, Tanamor itu di Jakarta, disko yang paling hebat, paling top di situ. Mereka lah yang pegang disko Tanamor itu, keluarga Siwalete. Karena saya melayani ibunya, saya hanya nyanyi, satu-satu bertobat, saya nggak tahu apa-apa. Lantas Tante Tince, mamanya bilang, Ton, doain anak saya yang satu di Perancis, udah 14 tahun nikah, nggak punya anak. Oke. Waktu itu mahal, interlokal, nggak ada WA, nggak ada apa.
mahal sekali. Saya telepon, Kak Oli, saya bilang, ada firman Tuhan, saya juga lupa ayatnya di mana. Mantan narkoba itu maklum aja, rada error ya, kurang cerdas, saya bilang. Tapi ayatnya mengatakan diberkatilah kandunganmu, saya bilang, buat orang yang lahir baru. Saya bilang, lahir baru itu apa? Katanya, saya dari Kristen dari kecil, akhirnya saya layani lahir baru, bertobat. 2 minggu kemudian saya telepon lagi, Ton, katanya, saya sudah bersuka cita luar biasa, katanya. Dari kecil saya belum pernah bersuka cita, katanya. Seperti sekarang ini. Biasanya pulang saya naik tram 3 kilometer, sekarang saya jalan kaki menari-nari. Karena kalau naik tram malu, katanya. Dia suka cita, hanya di lahir baru, saudara kasih. Saya mau punya anak, nggak apa-apa. Puji Tuhan, saya bilang. Tetap saya doakan. 2 bulan kemudian, saudara kekasih, mamanya telepon saya di sekolah. Ton, Olivia hamil. Puji Tuhan, bukan saya yang menghamilin, saudara kasih ya. Suaminya di Amerika, saudara kasih ya. Dia teriak, Olivia hamil. Puji Tuhan. Banyak sekali kesaksian orang bisa hamil karena tadinya nggak bisa hamil. Tapi ini lain daripada yang lain. Ternyata Olivia itu ovariumnya sudah diangkat. Saya juga nggak ngerti apa itu ovarium waktu itu. Satu alat di kandungannya sudah diangkat. Jadi kalau dia mau hamil lagi harus pakai bayi tabung. Tanpa bayi tabung, ovariumnya nggak ada. Si Olivia hamil, sekarang anaknya sudah besar. Sampai rumah sakit di Perancis ditulis miracle baby. Kalau saudara nggak percaya, telepon sendiri keluarga si Waleti Pendeta John. 10 dari keluarga itu melayani Tuhan, menjadi pendeta, konseling yayasan di konseling. 10 ya, suami istri, saudara kasih. Luar biasa. Salah satu bukunya terlaris mengenai doa pelepasan, terlaris di Indonesia. Saya lupa namanya apa. Peperangan mengenai diri sendiri melawan, pokoknya peperangan rohani. Waktu saya baca, ini yang pernah saya khotbahin. Saya juga nggak ngerti khotbah apa, tapi anak rohani saya luar biasa. Johnny Siwaleti di Indonesia Timur, punya yayasan solid, nggak tahu. Di Indonesia, pakar mengajar ke peperangan rohani yang luar biasa di daerah Indo Timur. Jadi kembali lagi, saudara kasih, mujizat masih terjadi. Saya belum ketemu ke anaknya, tapi karena waktu saya pulang nggak pernah ketemu, saudara. Tapi sudah besar dan di rumah sakit dikatakan miracle baby. Yang kedua, saudara kasih, ada satu preman besar namanya Dodi Sitepu. Ya, dia saya dengar bekar disko di Medan, dikejar sama preman besar Olo Panggabean. Dia, yang saya dengar, dia pernah menyelundupkan senjata ke Aceh kalau nggak salah saya dengar ya. Pokoknya preman besar, dia masuk ke rehabilitasi saya. Bikin onar, dia menyelundupkan ganja di rehabilitasi saya. Hampir rehabilitasi saya ditutup. Nah, keluarga si Waleti ini ada yang polisi. Pastor katanya, kalau kita lapor polisi nggak selesai ini masalah. Jadi gimana? Wah, mungkin ditutup. Saya kalap. Saya masukin sel itu 4 orang Batak, 1 orang Cina. Dan saya masukin sel yang terlibat itu nyelundupin minuman atau apa ke dalam rehab. Saya kunci dari dalam. Saya bilang, gue nggak tahu kalian siapa di luar. Siapa? Saya bilang. Tapi ini adalah rumah Tuhan. Saya mati buat Tuhan. Saya gamparin tuh 5-5-nya. Nah, salah satunya si Dodi itu. Wah, suruh Scott yang selalu merangkak itu. Dodi itu tangannya pernah patah. Jadi waktu itu nyengsol lagi, saudara. Itu yang saya dengar. 2001 saya ke Amerika sebentar, 4 bulan, saya balik lagi. Dodi sudah nggak ada di rehab saya. Saya nggak tahu kemana, saya biasa pelayanan. 3 tahun kemudian saya mau khotbah di Bandung, di Jalan Merdeka. Tahu si Dodi nongol. Aduh, saya bilang, Dodi, Tuhan, saya bilang, gimana nih saya mau khotbah nih? Jangan-jangan dia membunuh saya, pernah digamparin sama saya. Itu yang terjadi. Ya, saya doa, ya mau diapain lagi, udah digampar, mau diapain lagi, ya pasrah aja. Tahu-tahu dia ngamperin saya. Pastor, katanya, saya mau bersaksi. What? Bersaksi? Saya bilang, iya, katanya. Belum saya bilang, ya udah naik dia ke mimbar. Saya digampar sama Pastor Tony Bastaman, katanya. Hari ini saya menjadi pendeta di GBI. Saya merinding saat itu. Wah, saya bilang, saudara kasih, yang saya dengar dia pernah menjadi ketua youth GBI seluruh Indonesia, ketua youth. Dan dia pernah pegang 100 di BNN, 100 ketua harian dia di BNN. Pernah dia di sana pegang 160 rehabilitasi seluruh Indonesia. Saudara kasih, punya gereja di mana-mana, di pusatnya di Palangkaraya. Posko kepelayanannya luar biasa. Saudara kasih. Jadi kalau saya bersaksi ke penjara-penjara, saya khotbah cuma 5 menit, 10 menit. Saya bersaksi, saya pelukin satu persatu. Your pain is my pain. Penderitaanmu adalah penderitaan aku juga. Lantas mereka gerebek-gerebek.
udah manifest. Saudara kasih, mereka tahu yang apa yang mereka lakukan nggak benar, saudara kasih. Dan Pak Tony, gampar saya juga ingin seperti pendeta Dodi Sitap. Itu yang mereka didosakan banget orang saya bisa katakan menampar itu bagus, tapi itulah yang terjadi. Kalau sampai hari ini saya Tuhan izinkan lebih dari 900 saya baptiskan, dan sudah kurang lebih 40 menjadi pendeta, pemimpin yayasan, jadi pendeta 40 orang daripada mereka sampah masyarakat yang menjadi top leader di Indonesia. Itu semua karena kemuliaan Tuhan. Saya adalah sampah masyarakat. Dan 2 bencong sudah menjadi pendeta, sudah kasih. Kenapa saya judulnya History Maker? Di mana dunia gagal melayani narkoba. Tapi saudara dan saya yang terpanggil di dalam rancangannya, terpilih dalam menjadi history maker. Dunia gagal melayani narkoba. Saya punya bukti. Walaupun banyak anak rehab yang mati kena HIV, kena AIDS, tapi mereka sudah kenal Tuhan. Walaupun mereka relapse lagi pun, mereka sudah, tugas saya sudah selesai. History maker adalah apa? Di mana dunia gagal menyalini narkoba. Ya. Tapi Tuhan Yesus, kalau kita mau memanggil kita menjadi history maker, kita buktikan kepada dunia bahwa di dalam nama Yesus, di dalam pertobatan yang sejati, dalam rancangannya. Dan bencong pun LGBT ini nggak ada obatnya, katanya gender, bahkan di Amerika diajarkan. Bencong dan pun sudah 2 jadi hamba Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya adalah keledai yang Tuhan, dan saya ke Southeast, Middle East, kemana-mana hanya untuk Tuhan. Silahkan Pak, go ahead. Iya, puji Tuhan ya. Begitu dahsyat kuasa Tuhan yang mengubahkan seorang Pak Tony Bastaman dari seorang yang mungkin dikatakan adalah sampah masyarakat, tetapi saat ini beliau menjadi bejana yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang yang bertobat, diubahkan, disembuhkan dari dunia bisa berikan jawaban. Tetapi itulah kuasa Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi, yang bekerja bagi Pak Tony dan juga bagi siapapun Anda. Kalau Anda mau buka hati, kuasa yang sama tidak terbatas, karena Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Tuhan hanya mencari orang yang mau buka hati. Ya, kita sudah melihat bagaimana Pak Tony yang dari masih remaja, masih umur 12 tahun sudah hidup di jalanan, tapi kuasa Tuhan begitu dahsyat.